Jadi Al-Quran ini kalam Allah, ucapan Allah, yang ucapan yang sangat otomatis. Dan Quran ini ada di dalam Lauhil Mahfuz. Wal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhil Mahfuz. Dan Quran ini diucapkan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam, suruh disampaikan pada Muhammad. Hanya innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu niscaya ucapan Rasul yang mulia, itu Jibril. Tapi atas nama dari Allah suruh disampaikan pada Muhammad. Kalam Allah ini otomatis sekali. Nah, otomatis. Kalau diturunkan pada Nabi Muhammad itu bahasa Arab. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu bahasa Suryani. Dan Nabi Isa itu bahasa Ibrani. Beda-beda. Kitabun ay hadza kitabun, itu kitab unzila yang diturunkan, ialah kitab ilaika kepada engkau Muhammad. Mengapa diturunkan? Karena Allah di atas. Allah di aras. Bukan bermakna Allah butuh tinggal di aras, bukan. Enggak butuh begitu Allah. Tapi Allah 'alal arsy istawa. Maka Muhammad di bawah, maka dari atas turun. Jadi unzila tanzilun itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala di atas aras. Karena apa? Karena Allah sendiri ngomong begitu. Kalau Allah ada di mana-mana, pas Allah di bawah, Muhammad di atas, suida namanya. Dinaikkan Quran. Gimana? Rusak tuh. Rusak. Jadi Allah Ta'ala ala istawa itu harus diitikadi itu. Jangan, berarti Allah butuh aras. Enggak butuh aras. Enggak butuh tempat Allah. Tapi karena Allah ngomong begitu, kita mengikuti Allah di dalam wahyunya. Jadi unzila tanzilun itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala 'alal arsy istawa. Muhammadnya di bawah, Allahnya di atas. Ya turunlah Qur'annya. Kalau sama-sama di bumi, bukan turun. Muhammad di bumi, Allah di bumi, ya bukan turun namanya. Enggak, Allah Ta'ala 'alal istawa. Jadi unzila ini mengkukuhkan bahwa Allah Ta'ala 'alal arsy istawa, di atas sana. Kalau begitu jisim siapa bilang? Tidak, pasti Allah Ta'ala di atas aras itu jisim. Tidak, bukan jisim. Khaliqul jismi, bukan jauhar. Khaliqul jauhar, bukan irdun. Khaliqul a'rad. Tapi karena Allah mengatakan istawa berapa kali? 7 kali dalam Al-Quran. Dan unzila, ini menunjukkan bahwa Allah istawa. Kalau Allahnya di bumi, Muhammad di bumi, bukan unzila. Bukan unzila. Misalnya unzila diturunkan karena Allah di atas, Muhammad di bawah, maka turunlah Quran. Dalam Yasin, tanzilal azizir rahim. Tanzil juga turun karena Allah di atas aras, Muhammad di bumi, maka turunlah itu Quran. Jadi jangan membatasi kalau Allah al-arsy berarti jisim. Siapa bilang? Bukan jisim. Bukan jauhar, bukan irdhan. Tapi Allah khaliqul ajsam wa khaliqul a'rad wa khaliqul jawahir, tapi istawa 'alal arsy kama qala fi kitabih. Bila kaifin wala tashbihin wala ta'wilin bal bi tafwidin ila Allah azza wa jal. Ini namanya aqidatus salaf. Kenapa? Karena lagi-lagi unzila. Bisa diturunkan, kan diturunkan dari atas ke bawah. Min ghairi ayyakuna jisman, min ghairi ayyakuna jauharon, min ghairi ayyakuna irdan, min ghairi ayyakuna muhtajan ilal arsy.
Tidak, Allah tidak butuh pada aras. Aras itu hadis dulunya nggak ada. Ayat hadza adapun ini Quran, kitabun itu kitab. Hadza adapun ini Quran kitabun itu kitab anzala yang telah menurunkan kepada kitab. Allahu ya Allah ila Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa adapun kitab Al-Qur'anu itu Quran. Anzala yang telah menurunkan kepada kitab Allahu ya Allah ila Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa adapun kitab Al-Qur'an itu Quran. Maka dikala baginda Nabi berdakwah pada Aus dan Khazraj, Aus minta apa wahyu yang turun dari langit dibacakan. Maka Ibrahimu Yahudi wala Nasrani yang terus akhirnya berimanlah. Rabbij al-hadha baladan aminan warzuqalhu minats thamarati. Berimanlah orang-orang Ansar. Fala yakun maka jangan ada fi sadrika di dalam hatimu Muhammad harajun ialah kesempitan minhu daripada kitab. Jadi jangan ada dengan turunnya Quran malah kamu tambah sempit Muhammad, jangan. Fala yakun maka jangan ada fi sadrika di dalam hatimu, aslinya sadr itu dada, maksudnya hati. Harajun ialah kesempitan minhu daripada kitab. Antuballigho andaikan kamu menyampaikan kepada kitab, makhafata antukadzab karena khawatir kamu didustakan. Di Rasulullah sedikit manusiawi ini saya diberi Allah Quran, kalau saya sampaikan jangan-jangan manusia mendustakan. Jangan-jangan manusia mendustakan. Itu jadi sempit Rasulullah. Kata Allah, jangan sempit, udah sampaikan aja. Jadi betapa mulianya baginda Muhammad SAW dalam pandangan Allah Ta'ala. Fala yakun maka jangan ada fi sadrika di dalam hatimu Muhammad harajun ila kesempitan minhu daripada kitab, minhu daripada Quran. Antuballigho andaikan kau sampaikan kepada Quran, makhafata antukadzaba karena khawatir andaikan kau didustakan. Ya memang didustakan bagi orang yang mendustakan. Bagi yang iman, ya diimanilah. Ayla yadik, jangan jadi sempit sadruka, ialah dadamu Muhammad bitabli hadzal ladzi, dengan menyampaikan ini Quran nazala yang telah turun ya alladzi alaika atas kamu. Jadi baginda Nabi itu orang yang paling hafal Quran di dunia. Nabi diberi akal 99. Tinggal satu jadikan 10. Yang 9 ini jadikan para anbiya dan para rasul. Tinggal satu jadikan 10 lagi. Yang 9 untuk orang-orang yang cerdas. Yang 1 untuk orang-orang yang tidak cerdas. Baginda Nabi, makanya paling hafalnya orang hafal baginda Nabi. Artinya hafal Quran itu termasuk sunnatun Nabi al-kubra. Kaji Nabi hafal Quran, sehafal-hafalnya manusia, ilmu kaji Nabi. Ya. Litundhiro supaya kau berikan peringatan Muhammad bihi dengan kitab. Kau berikan peringatan Muhammad dengan Al-Quran ini pada mereka. Litundhiro supaya kau berikan peringatan Muhammad bihi dengan kitab Al-Quran. Wadhikra dan sampaikan wadhikra dan sebagai kenang-kenangan. Dzikr itu kenang-kenangan. Dzikra, kenang, yang mengenang. Al-Quran itu bagi orang yang faham, orang yang hafal itu mengenang. Oh, begitu indahnya, begitu indahnya. Dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ada 73 hadis sahih dan hasan, semua memaksa kita, mentarghib untuk hafal Quran,
untuk mengerti artinya, untuk mendakwahkannya, untuk mengajarkannya, untuk meyakininya, untuk mengamalkannya. Bahkan janji kalau Quran diamalkan, maka akan terjadi satu kejayaan yang besar. Ditundira supaya kau berikan peringatan Muhammad bihi dengan Quran, wa dzikra dan sebagai kenangan. Kenangan yang sangat nempel, sangat mengukir dalam hati lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Lil mukminin, bagi orang-orang beriman. Ba'dul ulama, ada sebagian ulama yaqulu, itu berkata, ila ba'dul ulama, fi hadza, di dalam ini ayat kitabun unzila, taqdimun, adapun mendahulukan, wa ta'khirun, dan mengakhirkan. Jadi bahasa Arab itu soalnya sering Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, baru bercerita tentang Nabi Nuh. Padahal kan Nabi Nuh dulu. Artinya takdim takhir itu biasa dalam bahasa Arab. Cerita tentang Nabi Musa, baru cerita Nabi Adam di belakangnya. Ya. Itu kan Nabi Adam dulu jauh. Itu namanya takdim wa takhir. Hanya ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amar. Bisa juga yang datang Amr dulu. Karena itu namanya takdim wa takhir. Maka banyaklah kisah dalam Al-Quran mengkisahkan Nabi Ibrahim, terus mengisahkan Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh dulu. Itulah bahasa. Fi hadza, di dalam ini ayat kitabun unzila ilaika falayakun takdimun, adapun ada mendahulukan, wa takhirun, dan mengakhirkan. Walakin, tetapi laisa, tidaklah ialah al-amru kadzalika, itu takdim wa takhir. Walakin, akan tapi laisa, tidak ada ialah al-amru kadzalika, itu takdim wa takhir. Tapi beliau menentang kepada para ulama, enggak ada takdim wa takhir, enggak ada. Seaslinya begitu. Itu kitabun unzila ilaika litundzira bihi wa dzikra lil mu'minin fala yakun fi sadrika harajun. Bisa begitu kan? Ai hadza kitabun, itu kitab, unzila yang telah diturunkan oleh kitab ilaika kepada engkau Muhammad, litundzira, supaya kau beri peringatan kepada manusia bihi, dengan kitab itu, wa dzikra, dan menjadi kenangan yang mengukir dalam hati lil mukminin, bagi orang mukminin. Fala yakun, maka jangan ada fi sadrika. Fala yakun itu ditaruh di belakang, padahal kan tidak tadi. Artinya bisa takdim, bisa takhir. Fala yakun, maka jangan ada fi sadrika, di dalam hatimu Muhammad, harajun, ialah kesempitan, minhu, daripada kitab. Bal qaddama, bahkan mendahulukan ialah Allah nahyahu, kepada larangannya. Kan kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Nah, ini fala yakun fi sadrika ditaruh di belakang. Bal qaddama, bahkan mendahulukan ialah Allah nahyahu, pada larangan Allah dari kata-kata fala yakun fi sadrika harajun. Bal qaddama, bahkan mendahulukan ialah Allah nayahu, pada larangan Allah awalan, di dalam permulaannya. Layakun, jangan ada fi sadrika, di dalam hatimu Muhammad, harajun, ialah kesempitan, min tablighi hadzal ladzi, dari mencamaikan ini Quran, nazala, yang telah turun, ila ladzi, alaika, atas engkau, alaika, atas engkau. Li'annahu, karena Allah anzala, itu telah menurunkan ila Allahu, kepada Quran, alaika, atas engkau Muhammad, ditundira, supaya kau beri peringatan
bihi, bisanya beri peringatan. Karena apa? Karena tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, memberi peringatan apa? Litundhira, supaya kau berikan peringatan bihi kelawan kitab, wa dzikra, dan menjadi kenangan yang mengukir dalam hati lil mukminin, kepada orang-orang beriman. Lamma kana, dikala berada al-indharu, ialah memberikan peringatan, wa dzikra, dan kenangan, wa tablighu, dan menyampaikan. Lamma kana, dikala berada al-indharu, ialah memberikan peringatan pada manusia dengan Quran itu sendiri, wa dzikra, dan menjadi kenangan yang mengukir dalam hati, wa tablighu, dan menyampaikan Quran pada manusia. Yaqtadi, itu menuntut, ialah indar, dzikra, tabligh, menuntut hidayatahu, kepada hidayahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil khalqi, kepada makhluk. Qaddama, maka mendahulukan ialah Allah, lahu, kepada baginda Muhammad, alla yakuna, hendak tidak ada, fi sadri, di dalam hatinya baginda Muhammad, harajun, ialah kesempitan. Lamma kana, dikala berada al-indharu, ialah memberikan peringatan pada manusia dengan Quran, wa dzikra, dan menjadi kenangan yang mengukir dalam hati, wa tablighu, dan menyampaikan Quran kepada manusia. Yaqtadi, itu menuntut, ialah indar, dzikra, tabligh, hidayatahu, kepada hidayahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah, lil khalqi, kepada makhluk. Qaddama, maka mendahulukan ialah Allah, jawabnya lama. Qaddama, maka mendahulukan ialah Allah, lahu, pada baginda Muhammad, alla yakuna, hendak jangan ada, fi sadrihi, di dalam dadanya Nabi Muhammad, dadanya Nabi Muhammad, harajun, ialah kesempitan. Fa innallaha, maksudnya Allah tabaraka taala, nasiruhu, itu akan yang menolong Muhammad di dalam menyampaikan Quran, wa mutammimu amrihi, dan yang menyempurnakan perkaranya Nabi Muhammad di dalam menyampaikan Al-Quran pada manusia. Wa innallaha, maksudnya Allah tabaraka, dan berkah-berkah ialah Allah, wa ta'ala, dan mahlud Allah, nasiruhu, itu yang menolong Nabi Muhammad dalam menyampaikan Quran kepada umatnya, wa mutammimu amrihi, dan yang menyempurnakan perkaranya Nabi Muhammad dalam menyampaikan Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ittabi'u, ikutlah kalian wahai orang yang beriman, wahai manusia, ikut ma, kepada Al-Quran, unzila, yang diturunkan ilaikum, kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Lah ini Allah Ta'ala menghitabi ilaikum. Ittabi'u, ikutlah kalian wahai orang yang beriman, wahai umat Muhammad, ikuti ma, kepada Quran, unzila, yang diturunkan ilaikum, kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhannya kalian. Khitabun, itu khitab lil umat, kepada umat Muhammad. Khitabun, itu khitab lil ummati, kepada umat Muhammad. Hadza, adapun ini Quran alladzi unzila, yang telah diturunkan. Hadza, adapun ini Quran alladzi, itu kitab, unzila, yang telah diturunkan, ialah alladzi ila Muhammadin, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun alladzi itu Quran unzila, yang diturunkan, ialah alladzi ilaina, kepada kami, yajibu, wajib, alaina, atas kami, ittiba'uhu, ialah mengikuti alladzi. Tidak bisanya mengikuti, ya karena tahu artinya. Kalau tidak tahu mau mengikuti apanya? Hah? Mau diikuti apanya orang tidak tahu? Nah, dulu baginda Nabi dengan para sahabat itu turun Quran, ada yang mempelajari sesuai dia tahu. Kalau dia tahu, berhenti. Ya, karena orang Arab, bahasa Arab kan mereka tahu. Berbeda orang Ajam. Orang Ajam nggak tahu. Yajibu, wajib, alaina, atas kami, ittiba'uhu, ialah mengikuti alladzi. Kaifa qala unzila ilaikum, kaifa, dan bagaimana, qala, berkata Allah, unzila ilaikum,
Al-Quran itu diturunkan kepada kalian, umat Muhammad. Kebanyakan kan unzila ilaika, kepada engkau Muhammad. Tapi ini ilaikum. Berarti ini umat ini benar-benar dianggap mulia oleh Allah Ta'ala. Kaifa kana, bagaimana qala berkata ya Allah, unzila diturunkan ila Quran atau alladzi ilaikum kepada kalian. Wa huwa adapun Allah, wa huwa adapun Quran unzila itu telah diturunkan ila Quran ila Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adapun Quran unzila itu diturunkan ila Quran ila Muhammad pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa maka adapun Al-Quran unzila itu telah diturunkan ila Al-Quran ila Muhammadin kepada Muhammad, yuballighu supaya menyampaikan ialah Muhammad pada Quran ilaina kepada kami. Jadi fahuwa maka adapun Al-Quran unzila itu telah diturunkan Al-Quran ila Muhammadin kepada Nabi Muhammad, yuballighu supaya menyampaikan ialah Nabi Muhammad pada Quran ilaina kepada kami. Faka'annahu maka sebenarnya Quran lamma unzila itu dikala telah diturunkan Al-Quran ila Muhammad kepada Muhammad SAW, wa huwa adapun Muhammad ballagha itu telah menyampaikan Muhammad lana kepada kami. Ka'annahu sepertinya Al-Quran anzala itu, ka'annahu sepertinya Allah, ka'annahu sepertinya Allah anzala itu telah menurunkan Allah kepada Quran ilaina kepada kami. Kak, sahabat yang paling lancar itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini minal Khazraj, yang paling lancar, hatinya berlian. Sekali Rasulullah turun Quran sampai dia hafal tamaman, sempurna. Ya suatu ketika Rasulullah ngimamin itu lupa, diingatin, dibetulin. Salam, siapa tadi yang ngingatin? Ubay bin Ka'ab ya? Iya, saya nyangka memang dia, kata Rasulullah. Tapi satu kali doang itu. Itu enggak pernah lagi lupa. Itu sekedar bikin syariat. Kalau ada imam lupa, itu ada yang mengingatkan. Sudah itu Rasulullah enggak pernah lupa. Tasyri'an fil hukmi kaifa idza nasiyal imam anil Quran fi tilawatihi. Apa ada makmum yang bisa mengingatkan? Banyak. Kalau orang yang hafal Quran banyak, ya indah. Di Indonesia itu kekurangan Quran di Indonesia itu. Karena sepertinya Allah anzala itu telah menurunkan ialah Allah kepada Quran ilaina kepada kami. Wal Quran adapun Quran ya'muru itu menyuruh Al-Quran kepada kami bittibail Quran dengan mengikuti Quran. Quran menyuruh kita supaya kita mengikutinya. Wal Quran adapun Quran ya'muru itu menyuruh Quran kepada kami bittibail Quran dengan mengikuti Quran. Walaisa dan tidak ada ittibaul Quran mengikuti Quran illal amalu kecuali mengamalkan bimuqtadahu dengan tuntutan Quran. Au bi hadithi Rasulillah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi bukila yang diserai ialah alladzi bukila yang diserahkan dari Al-Quran ilaihi kepada baginda Rasulullah. Maka di zaman Sayyidina Umar bulan Ramadan orang pada tarawih kocar kacir, maka kata Sayyidina Umar, apakah tidak lebih baik kalau dikumpulkan jadi satu tarawih yang ngimami Ubay bin Ka'ab? Ngimami Ubay bin Ka'ab yang hafal. Terjadi keagungan tarawih dengan Quran. Ubay bin Ka'ab dari Khazraj itu, sahabat Khazraj. Mu'adz bin Jabal, Khazraj, Zaid bin Thabit hafal Quran. Abu Musa al-Asy'ari hafal Quran itu dari Yaman. Syar. Walaysa dan tidak ada ittibaul Quran ialah mengikuti Al-Quran illal amala kecuali itu mengamalkan bimuqtadahu dengan tuntutan Quran. Dan bisanya mengamalkan karena tahu artinya, tahu tafsirnya, tahu takwilnya, bahkan lengkap tahu
sebab turunnya tahu. Sehingga bisa diamalkan. Jadi ini cerita so alif lam mim shad. Lah kalau tidak tahu tafsirnya apa itu? Nah, kalau belajar tafsirnya, oh ternyata begitu. Walasan dan tidak ada ittiba'ul Qur'an dalam itu Qur'an illal amala, kecuali itu mengamalkan bimuqtadahu dengan tuntutan Qur'an, au bi hadithi Rasulillah, atau Al-Qur'an diamalkan dengan hadis Rasulullah. Karena hadis Rasulullah kan isinya mentafsiri Qur'an. Isinya mentafsiri Qur'an. Au bi hadithi Rasulillah, atau mengamalkan Qur'an dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi wukila, yang diserahkan ialah Quran ilahi, kepada baginda Nabi. Alladzi wukila, yang diserahkan Al-Quran oleh Allah ilahi, pada baginda Muhammad. Oh, begini saja. Alladzi wukila, yang diserahkan ilahi pada Nabi Muhammad, tabyinul, poinnya sini. Tabyinul Quran ialah menerangkan Quran. Maka menerangkan Quran ya dengan hadis. Alladzi wukila, yang diserahkan ilahi kepada Nabi Muhammad, tabyinul ilahi, kepada baginda Rasul, tabyinul Quran ialah menerangkan Quran, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Litubayyina, ini Quran, supaya kau terangkan Muhammad, linnasi, kepada manusia, terangkan mak kepada Quran nuzila, yang telah diturunkan ialah ma ilaihim, kepada nas, ilaihim, kepada nas. Masya Allah. Itu bayina, supaya kau menerangkan linnas, pada manusia, mak pada Quran nuzila, yang diturunkan oleh ma ilaihim, kepada nas. Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wallahu a'lam.